Bismillahirrahmanirrahim. Ila an qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi ulumi fid dharain amin. Qala wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, ashrun, ada 10 hal, tamna'u ashran, yang bisa mencegah, menghalangi 10 hal yang lain. Yang pertama, suratul Fatihati tamna'u ghadabar Rabbi. Yang pertama, bacaan suratul Fatihah itu akan bisa mencegah marah dan murkanya Allah. Jadi kalau kita sering membaca suratul Fatihah, insya Allah kita terhindar daripada marah dan murkanya Allah. Baca yang benar dari mulai Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin sampai waladdallin. Kita baca, insyaallah Allah bebaskan kita dari murkanya. Allah cegah dari murkanya Allah subhanahu wa ta'ala. Itu bacaan suratul Fatihah. 2, wa suratu Yasin, bacaan surah Yasin tamna'u atsyal qiyamah, itu akan bisa mencegah dahaga nanti kita di hari kiamat. Jadi kalau orang sering baca Yasin, insya Allah di hari kiamat nggak akan merasa haus, nggak akan merasa dahaga, yang mana matahari dalam satu riwayat hanya satu jengkal. Satu jengkal itu segini. Sekarang aja kita ngerasain matahari berapa jaraknya, itu panasnya luar biasa. Baru mandi, lalu gerah lagi, mandi gerah lagi. Nanti, ya Allah ya Rabbi ya Karim, pendek sekali itu sampai kita basah kuyup keringetan. Ada yang sampai basah keringetnya sampai menutupi mata kakinya, sampai menutupi betisnya, menutupi lututnya, menutupi pinggangnya, sampai kerendam kita dengan keringat-keringat kita. Sampai ada yang sampai di leher, sampai ada yang sampai semua kerendam dengan keringat-keringat dosa yang sudah kita lakukan. Na'udzubillah min dzalik. Makanya insyaallah kalau kita sering baca Yasin, insyaallah kita di akhirat kelak, di hari kiamat kelak, tidak akan merasakan rasa dahaga, tidak akan merasakan rasanya haus, insya Allah. Jangan ditinggalin, makanya setiap malam Jumat kita baca ya Yasin. Kalau bisa mah tiap malam. Ya, jadi nggak usah dilarang-larang yang mau tahlilan malam Jumat. Kan ada yang suka iseng tuh ya. Bid'ah tahlilan malam Jumat, ngapain sih? Harus dihususkan malam Jumat, malam lain juga bisa. Emang bisa, malam Senin bisa, malam Selasa, malam Rebo, malam Kamis, malam Sabtu, malam Ahad bisa kita baca Yasin. Cuma waktunya tidak memungkinkan karena kita kerjanya. Ya kalau bisa mah tiap malam kita baca Yasin. Kenapa harus Yasin? Ya bisanya Yasin yang pendek. Al-Kahfi mungkin kebanyakan, ya sudah Yasin gak ada masalah. Jadi gak usah dilarang-larang. Sampai ada DKM dimarahin sama masyarakat yang suka membid'ahkan. DKM cuma ngumumin itu doang. Insya Allah nanti malam Jumat kita akan ada tahlilan dan membaca surah Yasin di masjid ini. Dikritik. Akhirnya DKM punya akal, ya sudahlah saya ganti aja. Insya Allah malam Jumat nanti kita akan membaca salah satu ayat surah Al-Quran. Itu disebutkan Yasin. Aman. Jadi seakan-akan dengar Yasin itu alergi gitu. Ada apa gitu? Padahal di sini lihat surah Yasin itu tamna'u atsyal qiyamah gitu. Orang yang sering baca surah Yasin, wabil khusus yang sering baca Yasin fadilah, gak boleh. Apa itu nambah-nambah ayat Quran? Ya siapa yang nambah ayat Quran? Bukan nambah ayat Quran, itu tadabbur itu. Contoh kita baca inna ilaina iya
Thumma inna alaina hisabahum. Apa kita baca? Allahumma hasibni hisaban yasira. Itu kan bukan lembah ayat Quran, itu doa. Jadi nggak dilarang baca Yasin Fadilah. Kenapa? Apa yang dilarang? Alaihissallahu biahkamil hakimin. Doanya bala wa ana ala dzalika minasyahidin. Begitu kan? Nggak ada masalah. Bukan nambahin ayat Quran. Apa itu Yasinnya 7 kali? Yasin, 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 Yasin. Ya kita butuhnya 7 kali, kenapa? 1 nggak Pak? Ya 1 juga nggak apa-apa. Ya kayak obat, tergantung penyakitnya kan. Ini penyakitnya rada-rada parah, harusnya 1 hari 3 kali minumnya ya. Tapi kata dokter udah kurangi sekarang, nggak usah 3 kali sehari, cukup 1 kali sehari minum. Tergantung kebutuhannya. Makanya kiai-kiai, ulama-ulama kalau ngasih wirid sama kita tergantung. Baca sama kamu sekian. Ada yang ini penyakitnya udah parah banget, baca sholawatnya 4444. Karena udah kronis nih penyakitnya kayak ini. Suruh baca 4000 gitu. Tapi yang udah biasa berapa? 3 kali aja cukup kamu mah ya. Beda-beda. Nah ini. Baik, itu surah Yasin. Yang berikutnya yang ketiga. Wa suratul Dukhan. Surat Ad-Dukhan tamna'u amwalal qiyamah. Itu akan bisa mencegah huru-hara nanti di hari kiamat. Jadi kalau kita sering baca surah Ad-Dukhan, dijadikan wirid dan surah Ad-Dukhan, bahkan ada di antara termasuk Ad-Dukhan ini termasuk surat Hawamim. Ya yang hamim itu kan ada 7 surat, di antaranya ya Ad-Dukhan, ya Az-Zukhruf. Nah, biasanya orang pindahan rumah baca sab'atu hawamim, ada 7 hamim dalam Al-Quran. Ya di antaranya adalah surah Ad-Dukhan. Nah di antara fadilah daripada surah Ad-Dukhan adalah tamna'u ahwalal qiyamah. Berikutnya wa suratul Waqi'ah. Surah Al-Waqi'ah tamna'ul faqra. Insyaallah kalau didawamkan, diwiridkan, dibaca sama kita akan mencegah kefakiran. Mau kaya, wirid Waqi'ah insyaallah benghar. Pada asar biasanya diwiridkannya. Ada yang 1 kali, ada yang 7 kali, dan ada yang 14 kali. Kalau ada ditambah dengan Waqi'ah fadilah. Termasuk salah satu doa yang tadi saya baca ada di dalam Waqi'ah fadilah. Allahumma ij'al yadayya ulya bil i'ta wa la taj'al yadayya sufla bil isti'ta. Salah satu di antaranya ada dalam fadilah Waqi'ah fadilah. Doa itu. Termasuk ada doa Allahumma rzuqni rizqan taliban ghairu matlub. Ya Allah, berikan aku rizki. Rizki itu yang selalu mencari aku, bukan rizki yang selalu dicari. Jadi yang nyari itu rizki, nyariin kita. Mana nih rumahnya Mahdi? Rizki datang. Kalau orang Padang bilang kan ada istilah duduk sajo bakipe lah datang pitie. Kalau orang Padang kan bilang duduk saja bakipe, duduk saja berkipas-kipas lah datang pitih. Pitih itu duit. Duduk saja berkipas-kipas uang pada datang. Jadi kita duduk di rumah, ya sekarang kan udah begitu. Cuma tanda tangan, nerima telepon, duit datang, transfer begitu. Nah yang tadi duduk saja bakipe lah datang pitih, ya tukang sate kan gitu. Dia duduk kan, duduk berkipas-kipas. Darah datang, orang pada beli. Duduk saja bagi pila datang piti. Duduk saja berkipas-kipas uang pada datang gitu. Jadi
Ingin begitu kita. Ya tentunya bagaimana kita diukur kedekatan kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah bahkan nanti nggak usah diminta. Ya Allah, aku minta rezeki yang kau ridho untuk kau berikan kepadaku. Udah selesai. Mau apa yang Allah kasih, aku terima. Itu kuncinya adalah ikhlas. Nanti itu mah. Kita sampai sekarang belum begitu kan. Masih minta ini, minta itu. Buktinya sholat duha mintanya seabrak-abrak kan. Maksa banget sama Allah. Di langit turunin. Ya kan begitu. Maksa sama Allah. In kana fil sama fa anzilu fil ardi fa akhriju. Kalau jauh deketin. Sedikit. Oh nggak kepalang banyak. Kalau masih duitnya rupiah, dolarin begitu. Sampai ditambahin tuh doanya. Masya Allah. Saking inginnya punya harta. Makanya perbanyak baca surat Waqiah minimal ba'da asar 1 kali. Dawamkan. Kalau bisa 14 kali. Kalau waktu kosong, waktu senggang, baca tuh Waqiah 14 kali. Plus doanya. Doa Waqiah. Insya Allah deh. Insya Allah dengan keyakinan. Insya Allah. Allah qabul segala hajat dan keinginanmu. Berikutnya. Wa suratul mulki. Surat Al-Mulk. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Nah, kalau kita sering baca surah Al-Mulk, wabil khusus biasanya orang kalau mau tidur sampai dia terlelap tidur, sampai sebelum tidur baca, nggak apa, dibaca. Bagaimana katanya? Tamna'u adzabal qabri, insyaallah surah Al-Mulk bisa mencegah azab kubur. Jadi insyaallah di dalam kubur kita tidak akan dapat siksa. Amin ya rabbal alamin. Surah Al-Mulk. Tabarak. Kemudian wa suratul Kautsar. Ini surat pendek, surah Al-Kautsar, surah favoritnya imam sama makmum. Suratul Kautsar, inna a'tayna kal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Kalau kita baca surah Al-Kautsar, tamna'u khusumatal khusama. Itu bisa mencegah segala permusuhan dari orang-orang yang memusuhi kita. Baca aja inna a'tayna kal. Jadi orang yang mau jahat sama kita, mau kurang ajar sama kita, mau berantem dengan kita, itu nggak ada yang berani. Lihat kita aja udah takut duluan. Kita pintar berantem, jago taekwondo, jago merpati putihnya, segala macamnya, menang, tapi capek kan harus berantem dulu. Yang enak orang melihat kita nggak jadi gitu, nggak jadi aja pokoknya. Pas datang, ih bukan orang ini mah harimau, nggak jadi gitu. Enak begitu kan? Enakan begitu, nggak usah capek. Daripada harus menang tapi capek, buat apa? Ada orang kan belajar, boleh silakan aja. Apalagi sekarang udah boleh tuh belajar ilmu ya kebal, nggak mempan disuntik vaksin, enak. Ya kalau anak kecil dari Baduy kan begitu disuntik sampai dokter juga bingung. Ini nggak tembus-tembus gitu. Ternyata sama bapaknya udah dikasih ilmu gitu. Yang penting anak gua jangan disuntik vaksin begitu. Itu dengan cara halus bagus. Nolak enggak, tapi kan dokter bingung. Mau diapain ini? Disuntik nggak bisa, ya udah, bukan salah dokter, bukan salah anaknya, tapi memang suntikannya yang tidak mempan begitu. Nah itu boleh, silakan. Tapi biasanya ilmu-ilmu begitu mah dibutuhkannya dan keluarnya di saat kita memang sedang kepepet dan lagi butuh. Kebal, nggak mempan ditembak, nggak mempan dibacok, lagi ngiris bawang mah kena berdarah. Biasa itu mah, manusiawi toh, ya, manusiawi. Terus kalau semua punya ilmu begitu nggak mempan dicukur, kasihan tukang cukur, nggak laku nanti. Pas motong buah nggak bisa mempan ini, kasihan. Baik, itu surah Al-Kautsar. Nah, wa suratul Kafirun,
Surah Qul ya ayyuhal kafirun kita sering baca, tamna'ul kufra indan naz'i, akan mencegah kekufuran di saat nanti kita sedang sakratul maut. Qul ya ayyuhal kafirun. Al-kafirun, wahai orang-orang kafir. Nah, kafir di sini siapa yang saja yang tidak iman kepada Allah. Catat baik-baik. Kafir adalah yang tidak iman kepada Allah, tidak iman kepada Rasul, siapapun dia. Itu namanya kafir. Jangan dibilang radikal kalau bilang kafir. Kan kemarin ada itunya, daftar ustadz-ustadz radikal. Saya diledekin sama teman-teman, kan ada nomor 25 namanya Dr. Ahmad Humaidi MSI. Oh, maneh radikalnya, cina gitu. Padahal bukan saya. Ustadz Abdul Somad aja nomor 4, nomor 5 kemarin saya lihat. Ustadz Felix Xiao nomor 2. Bahkan Ustadz Felix Xiao bilang, dari 2017 saya selalu peringkat kedua. Kapan saya peringkat 1? Begitu. Peringkat satunya ternyata yang dari Bogor, Ustadz Ismail Yusanto, nomor 1 radikal. Ustadz Ismail Yusanto, begitulah. Jadi radikal itu diantaranya nggak boleh, saya setuju, nggak boleh mengkafirkan orang yang hanya beda faham dengan kita. Saya setuju sepaham dan sependapat dengan kriteria itu. Nggak setuju saya kalau ada orang hanya beda pendapat, kafir, beda fikihnya, kafir. Nggak semaham dengan mereka, kafir. Saya setuju dengan pendapat dikatakan radikal, iya. Tapi ujungnya tidak boleh mengkafirkan orang yang beda agama. Ujung-ujungnya akan ada pemahaman semua agama sama dan semuanya akan masuk surga. Yang penting mah hatinya, meskipun dia tidak iman kepada Allah, tapi punya kasih sayang, semuanya akan masuk surga. Ngeunah amat. Kalau sama ya udah, kita nggak usah puasa Ramadan, nggak usah sholat 5 kali, nggak usah sedekah, nggak usah nyumbang masjid. Kalau sama, tapi kan nggak sama. Wa an laysa lil insani illa ma sa'a. Manusia tidak akan mendapatkan apapun kecuali apa yang pernah dia kerjakan di alam dunia ini. Ya, kalau di dunia kita sholat 5 waktu, insya Allah dapat pahala nanti. Ya kalau nggak sholat, cuma seminggu sekali, gimana ceritanya masuk surga? Kecuali kalau dia taubat, kemudian masuk Islam, surga sudah menanti. Untung buat dirinya. Jadi memang manusia itu ada yang hidupnya lahir mukmin, hidup mukmin, mati mukmin. Untung gitu. Mudah-mudahan kita semuanya. Tapi ada orang yang masih untung juga. Masih untung juga. Lahir kafir, hidupnya kafir, mati muslim, mukmin, iman dia, syahadat dia, untung dia, selamat berarti. Tapi ada orang hidupnya mukmin, lahir mukmin, hidup mukmin, mati kafir. Itu ruginya luar biasa, suul khotimah. Tapi ada orang yang paling sengsara, lahir kafir, hidup kafir, mati kafir. Itu na'udzubillah min dzalik. Na'udzubillah min dzalik. Makanya perbanyaklah surah Al-Kafirun, insyaallah akan bisa mencegah kekufuran, digoda oleh syaitan, oleh iblis ketika kita sakratul maut. Wa suratul Ikhlas, membaca surah Al-Ikhlas, tamna'un nifaq, akan mencegah sifat kemunafikan. Karena di situ kalimat tauhidnya luar biasa kan. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Siapa yang baca surah Al-Ikhlas 1 kali sama dengan membaca Al-Quran sepertiga. Al-Quran dia baca.
Jadi kalau tiga kali baca surah Al-Ikhlas sama dengan satu Al-Quran dia baca 30 juz. Tapi tiap hari bacaan kulhu Quran itu dibaca. Maknanya adalah karena di dalam Al-Quran secara garis besar ada 3: tauhid, syariat, akhlak. Jadi kandungan Quran itu adalah tauhid, syariat, dan akhlak. Nah, ketauhidan itu adanya dalam surah Al-Ikhlas. Berarti sepertiga kandungan Quran ada dalam surah Al-Ikhlas. Itu artinya jangan salah memahami kita marah baca Quran kulhu tiap lohor 3 kali kulhuna, asar 3 kali, maghrib 3 kali, semua udah hatam. Alhamdulillah, sapoe geus 5 kali hatam. Terus wa suratul falak. Nah, surah Al-Falak, qul a'udzu birabbil falak. Kalau sering baca Al-Falak, insyaallah tamna'u hasadal hasidin, akan bisa mencegah hasudnya orang-orang yang hasud. Qul a'udzu birabbil falak min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin. Yang hasud-hasud enggak akan bisa sama kita. Cegah semuanya. Makanya baca falak bin nas sebelum tidur itu terutama. Karena malam itu kan banyak lengahnya kita. Kalau siang kita banyak jaganya, tapi kalau malam lengah orang-orang hasud beroperasi gampang masuknya ke dalam diri kita. Dan wasuratun nas, surah An-Nas tamna'ul waswas, akan bisa mencegah al-waswas, bisikan-bisikan syaitan. Makanya Al-Ikhlas, Falak, dan An-Nas sebelum tidur jangan ditinggalkan. Termasuk surah Al-Muluk. Dan kalau bisa selalu dalam keadaan punya wudu. Kalau meninggal pun insya Allah dalam keadaan syahid.